transportasi umumnya, Bu. Nggak ada jendelanya. Ini anak-anak lagi. Ibu yang tadi lagi masak gitu, itu aromanya wangi banget, guys. Oke teman-teman ya, selamat siang. Jadi hari ini kita hari yang kedua di Kerala. Jadi kita habis check out hotel dan sekarang kita mau ke next hotel kita yang udah kita pesen. Dan ini kita lagi jalan kaki dari sepanjang jalan dari hotel kita lumayan jauh. Udah hampir kayaknya 2 kilo kita jalan ya guys. Dan ini kita udah sampai di jalan rayanya. Jadi kita bakal menikmatin jalan dulu. Habis itu kita naik transportasi ya buat ke hotel. Kita nyebrang dulu ya. Tadi itu kita sarapan pisang goreng. Ya luar biasa. Karena di Kerala ini banyak yang jualan pisang goreng ya guys. Jadi kita sarapannya pisang goreng. Berapa jauh dari hotel kita guys? 3 kilo. 3 kilo. Ya kali jalan juga. Transportasi umumnya, Bu. Nggak ada jendelanya. Jadi 3 kiloan dan itu lebih masuk ke area Teluk kayak gitu ya teman-teman ya. Ini yang hotel yang ketiga yang kita pesan. Nah, kalau di area Teluk mungkin banyak apa ya? Lebih banyak ke seafood. Biasa kalau daerah Teluk ada pelabuhan-pelabuhannya kayak gitu ya kan. Jadi kita pelan-pelan melipir ke area pantainya kayak gitu. Jadi biar kita bisa menikmatin seafood dengan sangat-sangat puas gitu ya di sini. Berhubung masih di Kerala, tempatnya seafood, jadi kita harus benar-benar puas sebelum kita balik lagi ke India ya. Maksudnya ke Delhi, ini kan Kerala masih India gitu. Sekarang agak lupa gitu. Dari sini kayak merasa beda banget gitu suasananya kayak gitu guys. Dari rumah-rumah, tadi kita kan hotelnya itu kayak masuk ke area gang-gang gitu ya. Jadi kayak suasananya beda. Dan tentunya kayak vibes-nya tuh kayak di Indo gitu ya. Dari rumah-rumahnya lebih ke beda lah sama rumah-rumah di India. Kalau di India tuh kan kayak coran semua full gitu. Cuma kalau di dalam tadi kayak banyak orang yang pakai genteng-genteng dengan suasana Indonesia gitu. Ada teras ya, ada pagar ya, ada yang lain-lainnya kayak gitu ya. Pokoknya luar biasa di sini. Ini hari kedua kita explore Kerala ya. Yo, kita masih panjang perjalanan kita. Kita nggak tahu sampai kapan, sampai sepuasnya, capeknya, habis duit kayak gitu ya. Kita lanjut jalan. Sedang lagi berdoa ya guys. Justru kalau di kota ya, maksudnya kayak di jalan rayanya, ini kan area kota ini guys, di daerah Kochi. Terus kalau di jalan raya sama kita masuk gang tuh kayak suasananya kayak beda banget gitu loh. Kalau sini kan kayak lebih banyak ke ruko-ruko, transportasi padat gitu ya kan. Kayak kurang apa ya? Kurang enjoy gitulah, kurang hening. Kalau di dalam-dalam itu kan kayak asik banget, tanpa klakson, tenang dan bersih rapi kayak gitu. Ini anak-anak lagi. Hai. Kira. Ini lagi pada jajan gorengan nih sama jus-jus kayak gitu ya teman-teman ya. Sama ngecai juga mereka. Let's go. Jadi kali ini kita ada di halte bus ya. Kita lagi nunggu auto sebenarnya, bukan mau naik bus. Coba kita numpang duduk di sini guys ya. Jadi kita lagi pesen auto buat ke hotel
Udah ya. Jadi belakang kita ada sekolah SMP di Kerala. Kaca itu bukan kayak satu jendela, setengah jendela gitu, atau sebagian sini nggak ada, sebagian sana ada gitu. Jadi kiri kanan itu pure nggak ada semua gitu guys kacanya. Bisa gitu ya. Kalau orang naik bus nggak masuk angin gitu. Gimana tanggapanmu bos? Alam. Busnya nggak ada ini? Ada kaca. Biar AC alami. Biar AC alami. Semua. Iya juga sih bener, spoi-spoi gitu. Cuma kan di Kerala kan sering hujan kayak gitu maksudnya guys. Jadi kayak apa nggak ngefek gitu ya kan? Cipratan air hujan gitu kayak pas hujan, pas jalan gitu kan. Tapi cukup unik guys. Nanti kalau bisa kita cobain naik bus umumnya dengan sensasi tanpa jendela ya. Ini aku baru lihat tanpa jendela di sini guys. Kalau di Aligarh walaupun bus-bus kampung ya, bus lokal itu sejelek apa pasti ada kacanya kayak gitu ya kan. Cuma kalau di sini kayaknya memang sengaja dicabut deh. Oke. Ini kita naik auto buat menuju ke bus. Kita ke hotel ya guys. Berat sekali. Halo. Alright. Kita sudah naik bus. Aku bus dulu dari tadi ya kayak. Kayak aneh gitu lihat bus tanpa kaca gitu masih kayak. Jadi kalau kendaraan umum masih sama ya dari Delhi, Aligarh itu mereka pasti auto buat ke area jalan umumnya gitu, jalan utamanya, sama bus juga. Tapi kita nggak melihat tuk-tuk ya Ram ya? Belum nggak pernah lihat tuk-tuk kita di sini. Apakah ada atau enggak? Soalnya pas di dalam-dalam pun kita di area jalan umumnya itu nggak ada yang battery tuk-tuk gitu ya. Kalau di Aligarh, Delhi kan banyak banget. Kalau di sini tidak ada, adanya auto, bus, kayak gitu. Jadi yang bikin beda suasananya juga itu dari ya suara klakson ya guys. Dari tadi tuh memang macet. Banyak jalan tuh ya lumayan padat dan ya merayap lah gitu, macet sedikit. Cuman kalau jalannya macet tanpa suara klakson itu kita tetap tenang, nyaman gitu ya. Enggak sakit-sakit kepala, pusing kayak gitu. Luar biasa ini perbedaannya dari utara ke selatan ini sangat-sangat beda ya guys ya. Jadi ya akhirnya kalian nonton vlog-vlog kita di Kerala dengan ya minim ya, sangat-sangat minim suara klakson kayak gitu. Jadi better mana guys, kalian kan suara klakson atau dengan ya suara klakson minim kayak gitu ya. Terus kayak setelah kita mendengar suara klakson yang sering kayak gitu, jadi kayak agak sedikit aneh aja gitu. Kita sudah sampai, bayar dulu. Jadi kita buat bayar transportasi ya, kayak ada dana tersendiri ya. Jadi di manage sama Rama gitu. Jadi buat bayar-bayar kita udah tenang. Oke. Ini kita nggak tahu di mana ini. Lumayan 20 menitan dari tempat kita tadi. Tapi sepanjang jalan yang kita lihat tadi ini kayak tempat tekstil kayak gitu, penampungan segala macam, besi, karpet-karpet, furnitur dan lain-lain gitu ya. I don't know. Tuh. Kayak tempat jajanan atau tempat apa itu kurang. Cuma nggak apa-apa, kita telusuri ada apa aja ya nanti di sini. Ternyata hotelnya ini ya. Dia
Poyo. Namanya Nanda Inn. Areanya begini guys. Tahu Pak. Jadi kita pesan hotel tuh 1 hari 1 ya. Jadi kita pindah lagi kayak gitu. Jadi biar kita merasakan suasana baru gitu guys. Jadi apa walaupun ini nggak cocok di hari ini, kita bisa langsung move besoknya kayak gitu ya. Ada yang nyetrika. Kita coba check in Nanda Inn. Wah. Oh guys, jadi hotel yang kita pesan ini itu tidak menerima foreign ya. Jadi cancel, nggak bisa. Dan kali ini kita mau pindah ke sekalian yang area pesisirnya, pantainya ya, yang daerah Fort Kochi. Ini kita naik auto. Kok aku mau ditinggalin cuy? Hey! Tunggu dulu dong. Calo. Oh yes. Jadi kita mau ke daerah Fort Kochi-nya. Di Fort Kochi ya? Ya. Langsung di deket banget dari pantainya. Pokoknya perjalanan kita ke Fort Kochi itu kisaran 1 jam. 1 jam dari sini ya guys ya, dari hotel yang di cancel ini. Kalau teman-teman lihat dari map tuh Fort Kochi paling pinggir ya. Jadi memang tujuan kita pengen ke pantainya, ke gunungnya itu ya kan. Jadi hari ini ya udah karena tiket hotel kita di cancel. Jadi sekalian kita melintir ke pinggir pantainya aja sekalian ya. So, kalau daerah sini dia bukan ke pantai, maksudnya kayak ke muara-muaranya kayak gitu aja sih. Dan tadi kita lihat map juga nggak terlalu jauh, kayak kisaran 5 menit, 6 menit gitu dari sini. Jadi ya udah kita langsung terus ke pantainya. Dan sih saya juga nggak terlalu expect kayak gimana, apakah benar sedekat itu. Cuma kalau dari map itu kita lihat tadi deket ya guys. Wah, ya kita saksikan bersama aja. Cuman kali ini kita pesennya yang homestay kayak gitu. Karena kalau daerah situ yang murah-murah khususnya ya, yang harga pelajar, backpacker kayak gini ya, yang paling murah ya homestay gitu guys. Cuma kalau hotel, kalau area pantai itu udah otomatis lebih mahal harganya, kisaran 3.000, 4.000 ya. Jadi kita coba di homestay karena 2 hari kemarin kita udah cobain yang hotel ya. Jadi kita cobain homestay-nya yang di pinggir pantai, apakah senyaman itu. Yang paling penting itu ya semoga mereka bisa nerima foreign. Jadi kalau kita jalan-jalan kemana-mana itu, khususnya di India juga, jadi itu yang paling penting ya, kita lihat hotel itu bisa nerima foreign atau enggak kayak gitu ya. Jadi kayak contoh tadi kita booking dan di situ keterangan tidak ada bisa menerima foreign atau tidak kayak gitu, itu tidak ada. Dan no refund juga keterangannya, jadi kita nggak bisa refund, kita nggak bisa ke Bali, dan kita nggak bisa tinggal di hotel kayak gitu. Ya, gimana lagi ya kan, itu resiko ya kan. Resiko kalau misalkan online jadi itu harus kita terima ya gitu. Cuman untungnya ya walaupun sakit hati 900 rupiah. Kenapa gitu kan, mereka nggak naruh gitu, tidak menerima foreign gitu kan, jelas gitu ya. Kita udah datang jauh-jauh gitu ke sini, tapi cancel karena cuma tidak menerima foreign doang gitu. Sudahlah gitu ya kan, mungkin ada hikmahnya di balik ini gitu. Let's go, kita menikmati hari ini ya guys ya. Selamat menyaksikan. Akhirnya kita langsung dekat dengan bus yang tanpa kaca tadi. Let's see, the real guys, tanpa kaca. Ini kemungkinan kacanya dicopot sih ya, tapi nggak tahu alasan kenapa kacanya dicopot itu apa. Soalnya tadi pas kita lewat di area terminal busnya juga, itu semua tanpa kaca, cuma kaca depan dan kaca belakang. Jadi kayaknya orang-orang sini kuat dengan angin ya.
masuk angin deh guys. Oke, jadi buat kita ke Fort Kochi-nya, jadi kalau dari map itu membelah sungai kayak gitu ya guys ya, karena dari kita ini posisinya lagi melewati jembatan sungainya nih, sungainya gede banget, kelihatan dari map juga gede, dan ini drill aslinya pun gede ya. Let's see. Ini ikut sama pelabuhan-pelabuhan gitu guys. Banyak yang mancing guys. Banyak yang mancing di sini ya. Jiwa mancingku meronta-ronta. Tadi kita ya kalau ada yang jual pancing dekat pesisir gitu kan, haruslah kita cobain vibe mancingnya di Kerala ya gitu. Finally akhirnya kita hampir mendekati area pantainya. Di Kerala juga termasuk pantainya yang lumayan bagus ya. Coba nanti kita lihat secara langsung. Alright, kita masih di perjalanan karena lumayan jauh ya guys, 1 jam lebih. Dan ini melewati jembatan yang kedua ya, buat penghubung antara kota. Ini lebih kecil buat kendaraan kecil. Wadidaw. Wah. Jadi banyak kapal-kapal nelayan kayak gitu ya guys. Banyak kapal-kapal nelayan yang berlabuh di situ. Ini menandakan ya pantainya sudah semakin dekat. Rasa kayak di Indo gitu suasananya, serius. Oke guys, jadi ini kita udah masuk ke area pesisir pantainya ya. Jadi ini rumah-rumah warga yang di dekat pesisir. Di sepanjang jalan tadi pun banyak yang jual-jual ikan kayak gitu guys. Itu suasana rumahnya. Kalian yang nonton ya bayangin aja lah, mirip-mirip di daerah mana di tempat kalian, kali aja ada persamaan soalnya vibes-nya ya mirip-mirip dengan Indo banget. Kita udah sampai di homestay kita ya, kita cek homestay-nya kayak gimana. Namanya itu Taj Mahal homestay ya juga di dalam. Udah? Berapa ongkosnya Ram? 290 rupiah sekitaran 60.000 gitu guys. Ini ada cafe samping kamar kita nanti. Ini ada cafe Azurofi. Cafe mantep nih cuy. Dan view-nya langsung di bawah pohon-pohon kayak gini guys, serius. Mantep banget. Super adem. Let's go. Ini nih. Ya. Namanya Taj Mahal ya. Room and Restaurant kelas. Let's see. Oke sih, dari looks-nya oke guys ya. Taj Mahal.
semoga bisa menerima foreign. Soal dari reviewnya tadi kayak banyak bule-bulenya, jadi otomatis ya harusnya nerima foreign kayak gitu guys. Jadi kita nggak ragu buat booking tadi. Jadi ini kebanyakan homestay-nya itu bukan kayak rumah kosong, tapi rumah yang disewain kayak gitu ya guys ya. Jadi di sini yang punyanya ibu-ibu itu tuh. Jadi ya rumah dia gitu. Jadi disewain. Boleh masuk? Si mem. Sini sepatu sini. Ini ke sana ya. Tuh di rumahnya. Ini rumahnya di bawah guys gitu. Jadi homestay kita di atas nanti. Dan sini gila pengalaman baru kayak asik gitu. Halo. Oh. Ada meja-meja, kursi buat duduk santai-santai ya guys. Ini kayaknya sepi banget, nggak ada orang yang tinggal. Ini ada meja juga di sini, mantap. Oh, ini kamar kita guys. Okay. I need your passport. Yes ma'am. Two passport. Yes. Guys, jadi ini kamar kita. Kita tinggal di sini. Ini sebenarnya nggak gede, kecil, cuman ya oke lah gitu buat kita tinggal 1 hari ya, 2 orang. Kecil. Ini ada kaca sama lemari ya. Ini ada kipas, sama di sini ada AC juga. Ini bednya. Let's see kamar mandi. Wow, kamar mandinya oke guys, bersih, sama ada water heaternya juga ya. Ada shower. Wastafel. Tadi kita udah review, sebenarnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil gitu ya. Jadi pas-pas lagi saya buat kita 2 orang. Dan di sini kayak aku lebih nyaman kayak apa ya? Ya seperti yang kita bilang tadi, ini homestay tapi rumah yang mereka sewakan kamarnya kayak gitu. Jadi luar biasa. Tadi pas kita mau check-in dulu, ibunya tadi lagi masak gitu. Itu aromanya wangi banget guys. Dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga di sini kayak cerita seputar di sini, itu area di sini itu dekat kata dia. Kalau ke pantai bisa jalan kaki gitu, terus diarah-arahin kemana-kemana. Tadi kita ngobrol-ngobrol dan meme-nya seru gitu. Jadi kayak merasa ibu sendiri kayak gitu guys. Jadi kayak kita lagi pulang kampung terus tinggal di rumah ibu kayak gitu. Luar biasa. Di sini ya fasilitasnya cukup oke. Jadi ada kursi, ada jemuran. Ada kipas juga di luar sini ya. So, ini ada hias-hiasan gini. Di sini juga yang area kamar lainnya gitu guys ya. Jadi sini kamar juga. Jadi ini area mereka buat duduk-duduk kayak gini. Sama di atas ini pasti ada kamar lagi gitu ya. Tuh. Masih ada kamar lagi. Nah, dan uniknya si yang punya pemilik ini dia tuh kayak buka cooking class kayak gitu ya. Jadi let's see guys. Tuh. Jadi kita bisa belajar kursus masak langsung sama ibunya kayak gitu ya. Dan tentunya ya entah berbagai macam masakan dari khas Kerala kayak gitu guys. Ini jendela bisa kita buka. Ini udaranya seger banget. Dan ini cafe langsung, kita bisa duduk di atas itu. Ini bawah pohon kelapa ya, ini banyak pohon kelapa banget. Karena daerah pesisir juga. Tapi walaupun di mana-mana tadi kita sering jumpain pohon kelapa banyak ya. Karena Kerala itu identiknya dengan pohon kelapa ya. Sama ini juga tempat duduknya di bawah sana 1, 2. Nanti kita ya bisa ngopi-ngopi di situ ya. Sambil enjoy, duduk, ngedit atau apapun di situ kita bisa gitu ya kan. Luar biasa. Ini homestay
homestay kayaknya terasik atau pengalaman pertama kita tinggal di homestay ya. Soalnya kita biasa keliling-keliling tuh kita nggak tinggal di homestay, di hotel. Jadi berhubung tadi pas kita lihat Google ya, jadi kita searching hotel. Tapi kebanyakan yang dekat pesisir pantai itu ya memang homestay gitu. Karena ya areanya area rumah orang, rumah warga langsung gitu ya, yang disewakan bisa jadi. Dan ini kita menemukan ini Taj Mahal homestay ini ya, luar biasa, ini keren banget. Mungkin habis ini atau sore kita bakal keliling lanjut buat jalan karena ke pantai. Kita mau coba ke pantainya atau ke area-area sekitar sini dan kita review lingkungan sini kayak gitu kan. Tapi ya karena berhubung video ini udah terlalu panjang ya teman-teman, dari awal kita check out sampai kita check in lagi di homestay di sini. Pokoknya terima kasih teman-teman semuanya udah menyaksikan video ini, dan ya pokoknya pantengin terus vlog kita seputar Kerala. Ini masih panjang partnya karena kita belum ke area perkebunannya dan ataupun yang lain-lain kayak gitu ya kan. Oke, pokoknya saya Ilmi pamit undur diri. Semoga teman-teman semua suka dan enjoy menikmati vlog kita di Kerala ya. Karena sekalian yang nonton aja mungkin enjoy, apalagi aku yang ngerasa keliling sendiri di sini kayak gila guys, aku dapat pengalaman baru, suasana baru dengan vibes Indonesia banget gitu, suasana Indonesia banget yang bikin kayak makin kangen Indo gitu ya. Oke, segitu aja dulu. See you guys, kita mau istirahat bentar. Selamat siang dan selamat menyaksikan video kita. Semoga enjoy dan teman-teman semuanya sehat ya selalu.